Hatim rahmatullah alaih, ketika itu dia tertinggal sholat berjemaah, tidak sholat berjemaah, sholatnya di rumah. Maka dia didatangi 2 orang, 3 orang datang ke rumahnya. Maka dia katakan, ketika anakku meninggal, kurang lebih 10.000 orang datang bertaziah ke rumahku. Tetapi ketika aku tidak sholat berjemaah di masjid, hanya 3 orang saja yang datang untuk menasihati, mengingatiku. Sesungguhnya hari ini, pada saat itu kepahaman orang-orang bahwasannya musibah akhirat meninggalkan sholat lebih ringan daripada musibah dunia, yaitu kematian seorang anak. Beginilah semangat mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika juga Said bin Musayyab mengatakan ada 3 yang dia cintai. Yang pertama adalah sahabat yang senantiasa menasihati, mengingatinya. Dan yang kedua adalah rezeki yang tidak ada pertengkaran untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, sholat berjemaah. Karena kalau baik diberikan pahala oleh Allah, sholatnya bagus, akan dibalas dengan pahala oleh Allah. Kalaupun tidak sempurna, ada yang salah, ada kekurangan, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat yang lain, begitu banyak menjadi motivasi untuk kita, bagaimana kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga masalah-masalah yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah ketika berhadapan dengan Allah. Wajahnya pada saat itu pucat, merah, ketakutan. Ketika itu ditanya oleh orang-orang, kenapa begini wahai Sayyidina Ali ketika engkau mendengar azan? Tidakkah kau tahu ini adalah panggilan azan, panggilan sholat azan ini? Panggilan sholat ini dulu pernah diberikan amanah kepada gunung, langit, bumi, tapi mereka tak mampu memikulnya. Sekarang diberikan kepada manusia. Alangkah zolimnya manusia kalau dia tidak menjaga daripada amanah sholat ini. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu banyak bala bencana di mana-mana? Tsunami, angin puting beliung, gunung meletus, kemudian terjadi gempa bumi. Ini tidak lain tidak bukan karena orang Islam hari ini tidak serius dengan sholat, tidak peduli dengan sholat. Berapa banyak kita lihat sekarang anak-anak muda kita tak sholat. Sholat subuh lari maraton, sholat zuhur pergi ke salon, sholat asar main badminton, sholat maghrib nonton sinetron, sholat isya lagi on, dikubur kena smackdown. Inilah kerisauan. Bagaimana kita ajak anak-anak muda kita, tetangga-tetangga kita, bagaimana jangan ada satupun orang Islam hari ini meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, mengamrukkan agama. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita perbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat kita ini mampu menarik pertolongan Allah, menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan juga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholat. Dan sholatnya bukan karena Allah ingin dilihat oleh orang. Maka kita perbaiki mutu kualitas sholat kita. Sehingga inilah bukti tanda kita mengingati Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita senantiasa mengikuti daripada kehidupan sahabiah-sahabiah, istri-istri Rasulullah SAW, umatul mukminin. Karena mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ummahatul mukminin
begitu bersemangat sholatnya, rukunya panjang-panjang, sujudnya panjang-panjang, baca Qur'annya lama-lama. Wa qumu lillahi qanitin. Mereka berdiri dengan penuh ketenangan. Maka dengan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan hari ini kita lihat ibu-ibu sekalian kebanyakan di depan televisi nonton sinetron, kemudian nonton pembicaraan yang sia-sia, gasak, gosok, gesek, gosip, makin digosok makin sip. Muatan isi yang ditayangkan televisi itu mengandung perkara yang dibenci oleh Allah. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan mencari-cari kesalahan. Malah itu yang dilakukan oleh kebanyakan wanita-wanita, ibu-ibu sekalian akhir zaman ini. Bergibah. Kita tahu bahwasannya bergibah ini, ibu-ibu sekalian, menceritakan keburukan orang lain. Ini dosanya luar biasa, lebih dahsyat daripada riba. Sekecil-kecil riba, berzina dengan ibu kandung sendiri bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan, sekecil-kecil riba, berzina dengan ayah kandung sendiri. Merusak kehormatan orang lain lebih besar dosanya daripada riba. Riba yang paling besar. Jangan sampai ibu sekalian kita hindari cakap yang menyakiti hati-hati daripada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kata Nabi, sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, tapi masuk neraka. Kenapa wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Karena dia telah menyakiti hati tetangga-tetangganya. Maka bagaimana bisa terjadi sakit hatinya? Karena lisan tidak dijaga. Lisan bisa jadi lebih tajam daripada silet. Dikumpulkan seluruh pisau, silet-silet yang ada di dunia ini, lebih tajam lagi lidah. Dan lidah ini juga bisa lebih manis daripada madu. Dikumpulkan seluruh madu-madu di dunia ini, maka lidah lebih manis daripada madu. Maka biasakan kita berkata yang baik-baik. Kita puji-puji daripada saudari-saudari kita, ibu-ibu kita puji, sebut nama yang baik-baik, bicara yang baik-baik, buat yang baik-baik, maka kehidupan kita jadi baik.